Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Secara mengejutkan, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan BBM subsidi pada 3 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun telah diperkirakan oleh banyak pihak, tetap saja menimbulkan polemik di masyarakat. Apabila biaya logistik naik, pasti akan menyebabkan kenaikan terhadap harga barang di pasaran. Lantas, seberapa besarkah efeknya terhadap kenaikan harga barang? Ya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dipastikan bakal memberi efek domino yang luas terhadap sendi-sendi ekonomi Ibu Pertiwi. Mulai dari sektor logistik, konstruksi, hingga daya beli masyarakat. Tak heran, harga BBM berkontribusi 30 hingga 40% terhadap biaya logistik, sehingga kenaikan harga BBM subsidi dapat membuat beban industri transportasi. Kos logistik, terutama transportasi, itu sebenarnya disumbang oleh diantaranya adalah biaya bahan bakar sekitar 30-40%. Jadi logik sekali ketika itu kemudian berdampak kepada pengaturan ulang gitu ya, terhadap struktur kos dari transportasi. Belum lagi seperti yang disampaikan Pak Nurjaman, kita sudah menghadapi berbagai tekanan ya. Global supply chain itu sudah menghadapi berbagai tekanan. Di antaranya ada container shortage, kemudian perang Ukraina Rusia, kemudian biaya operasional yang semakin tinggi, dan tambah lagi kenaikan. Selain kenaikan tarif jasa logistik, kenaikan BBM juga berimbas pada membengkaknya biaya konstruksi, alias melambungnya harga bahan bangunan. Sejak kenaikan harga BBM subsidi, kondisi kontraktor di tanah air kian berdarah-darah lantaran saat harga bahan bangunan naik, maka sulit memperoleh keuntungan maupun menyelesaikan kontrak pekerjaan konstruksi. Alhasil, banyak kontrak terancam mangkrak. Situasi yang terjadi pada hari ini adalah asumsi material konstruksi yang direncanakan pada tahun sebelumnya, yang ditender dini pada tahun 2021 akhir, nah itu menggunakan asumsi-asumsi yang memang sangat berubah pada hari ini. Yang mengakibatkan adalah naiknya harga material. Jadi luar biasa ini kenaikan dari material utama dari sektor pekerjaan konstruksi ini. Apa itu? Di antaranya besi, baja, aluminium naik berapa persen? Lebih 50%. Aspal juga naik. Nah ini akan berimplikasi kepada penyelesaian kontrak-kontrak yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan asumsi-asumsi harga yang tidak terjadi pada hari ini. Efek domino lainnya, harga BBM yang terkerek bakal mendongkrak harga barang di pasaran. Ini tentu memberatkan masyarakat yang pada akhirnya bisa menekan kinerja bisnis pengusaha. Pengusaha sebenarnya juga sudah menyadari bahwa bagaimana juga nanti dalam menaikkan ya, kalaupun nanti ada harga kenaikan barang-barang produk itu juga bagaimana supaya naiknya juga tidak signifikan. Karena apa? Pengusaha juga menyadari kalau naiknya terlalu tinggi, ini juga nanti akan membuat daya beli masyarakat kita juga tidak semakin menurun, dan nanti produk-produk kita banyak tidak laku dalam hal ini gitu loh. Jadi pengusaha juga sangat hati-hati ya, bagaimana supaya barang-barang yang diproduksi ini tetap laku dan laris di lapangan ya kepada konsumen. Ya makanya harganya itu pasti akan disesuaikan dengan yang terjangkau saat ini gitu loh.
saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyuntikkan bantuan sosial tambahan hingga 12,4 triliun rupiah. Kebijakan ini diharap mampu menopang daya beli masyarakat tengah kenaikan harga kebutuhan dasar. Di sisi lain, pengusaha juga berharap kucuran stimulus bagi dunia usaha untuk menjaga denyut nadi perekonomian. Dari Jakarta, Shania Latas, Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.